Selamat datang di podcast yang membahas dunia ilusi, realitas, dan pikiran yang menarik. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan bertanya pada diri kita, bagaimana kita tahu apa yang nyata dan apa yang tidak? Bagaimana kita bisa percaya pada indera kita saat mereka kadang-kadang menipu kita? Untuk menggambarkan hal ini, saya mau kamu coba eksperimen sederhana. Buka browser kamu dan ketik Enigma Leviant. Kamu akan melihat lukisan bernama Enigma yang dibuat oleh seniman Isia Leviant. Perhatikan dengan seksama selama beberapa menit. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu merasa seperti lingkaran dan batang-batang berputar-putar? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Kebanyakan orang yang melihat lukisan ini merasakan ilusi gerak yang kuat. Tapi ini dia yang bikin heboh. Tidak ada yang sebenarnya bergerak di lukisan itu. Gerakan yang kamu rasakan sepenuhnya ada di pikiran kamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ternyata ilusi ini dan yang lainnya seperti ini disebabkan oleh gerakan kecil mata kamu. Gerakan ini disebut mikrosakad dan mereka terjadi bahkan saat kamu mencoba menahan mata kamu diam. Mereka membantu menyegarkan gambar di retina kamu dan mencegahnya memudar. Tapi kadang-kadang mikrosakad ini juga bisa menciptakan kesan gerak palsu. Ini yang terjadi saat kamu melihat enigma. Pola lingkaran dan batang memikul mikrosakad yang bervariasi dalam kecepatan dan arah, tergantung pada bagian lukisan yang kamu fokuskan. Variasi ini kemudian ditafsirkan oleh otak kamu sebagai sinyal gerak, meskipun tidak ada gerak sebenarnya di lukisan itu. Ini yang ditemukan oleh ahli saraf Steven L. Macknick dan Susana Martinez Conde saat mereka mengukur gerakan mata orang yang melihat tampilan gerak ilusi. Mereka menemukan bahwa kecepatan dan arah gerak yang dirasakan sesuai dengan frekuensi dan amplitudo mikrosakad. Mereka menyimpulkan bahwa asal mula gerak ilusi ada di mata, bukan di otak. Tapi apa artinya ini untuk pemahaman kita tentang realitas? Jika kita bisa tertipu oleh sesuatu yang sesederhana lukisan, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita tidak tertipu oleh hal-hal lain juga? Bagaimana kita bisa membedakan antara apa yang nyata dan apa yang tidak? Ini adalah pertanyaan yang akan kita jelajahi di podcast ini, menggunakan konto dari psikologi, saraf, dan filsafat. Kita akan melihat bahwa ilusi bukan hanya mainan dan permainan, tapi alat yang ampuh untuk mengungkap cara kerja pikiran kita dan sifat realitas kita. Gimana nih, menarik bukan? Oke, sekarang, pattern recognition atau pengenalan pola. Itu cara otak kita ngertiin dunia di sekitar kita. Kita pakai pola buat ngenalin bentuk, warna, gerakan, bahkan perasaan. Tapi gimana sih otak kita bisa gitu? Dan apa aja sih batasannya? Yuk mulai dari dasarnya. Otak kita nerima info dari indera kita, terutama mata, dan ngelompokinnya jadi pola. Misalnya pas kita lihat gambar, otak kita langsung nyari garis pinggir dan sudut. Itu semua jadi dasar buat pola visual. Terus, otak kita ngeliat bentuk dan gerak dari gambar. Ini bantu kita ngenalin benda-benda dan posisinya. Akhirnya, otak kita nambahin detail lain, kayak warna, ukuran, sudut pandang, dan hubungan antara benda-benda. Ini cara kita bikin gambaran yang kaya dan nyata dari yang kita lihat. Tapi proses ini enggak sempurna. Kadang, otak kita bisa ketipu sama ilusi optik yang bikin kita salah ngeliat. Ilusi optik manfaatin cara mata dan otak kita kerja bareng. Misalnya, mata kita punya dua pandangan beda dari satu adegan, karena letaknya beda sisi sama hidung. Ini namanya penglihatan binokular, dan bikin kita bisa ngeliat kedalaman. Tapi, ini juga bikin ada beda antara gambar di retina kita. Otak kita coba selesai beda ini dengan asumsi berdasarkan pengalaman dan harapan kita sebelumnya. Nah, di sini ilusi optik bisa bikin kita bingung. Mereka kasih kita gambar yang enggak sesuai sama asumsi atau harapan kita. Dan otak kita susah ngertinya. Contohnya pernah enggak lihat trik sulap kartu Queen. Ini trik sulap klasik yang dibikin sama Henry Hardin tahun 1905. Begini caranya,
Kamu dikasih lihat 5 kartu dan disuruh milih satu di pikiran. Terus kartunya dikokok dan dibalik. 1 kartu diambil dan 4 kartu sisanya dikasih lihat ke kamu. Kartu yang kamu pilih hilang. Gimana sih sulapnya? Jawabannya gampang. Sulapnya ganti semua 5 kartu dengan yang beda. Tapi kamu nggak sadar, karena kamu fokus sama kartu yang kamu pilih dan kuekin yang lain. Ini contoh dari kebutuhan perubahan atau gagal nge perubahan di adegan. Kebutuhan perubahan terjadi pas perhatian kita teralihkan sama hal lain atau pas perubahannya kecil atau pelan. Otak kita kuman geluarin info yang nggak penting dan mengisi bolongnya dengan yang kita harapkan lihat. Ini hemat waktu dan tenaga, tapi juga bikin kita gampang ditipu. Kebutuhan perubahan bukan satu-satunya kesalahan pengenalan pola. Ada banyak cara lain yang bikin otak kita salah mengerti pola yang kita lihat. Kayak pareidolia, kecenderungan lihat muka atau bentuk bermakna di pola akak, atau efek McGurk, fenomena di mana pendengaran kita dipengaruhi sama yang kita lihat. Kesalahan-kesalahan ini nunjukin kalau persepsi kita bukan proses pasif, tapi aktif. Otak kita terus bikin dan perbarui pola, berdasarkan input sensorik, ingatan, emosi, dan tujuan kita. Kadang pola-pola ini benar dan berguna, dan kadang enggak, tapi mereka selalu menarik buat dijelajah. Kebutuhan perubahan atau change blindness bisa jadi bermanfaat dalam beberapa situasi. Nih, bayangin aja kalau otak kita peka banget sama setiap perubahan kecil di sekitar kita. Misalnya, majalah di meja kopi kamu tiba-tiba miring sedikit hari ini, atau roda mobil kamu tiba-tiba enggak sejajar kayak kemarin. Kalau otak kita fokus terus pada detail-detail kayak gitu, pasti susah banget buat fokus ke hal-hal yang lebih penting. Otak kita juga bisa bikin ilusi dengan mengubah persepsi kita, jadi kita cuma bisa lihat salah satu dari 2 interpretasi yang mungkin dari suatu rangsangan. Contohnya, ada neker kube, gambar 2 dimensi yang bisa dilihat kayak punya 2 sudut pandang berbeda. Kamu bisa cek neker kube dengan nyari neker kube optical illusion di web. Nah, pas kamu lihat neker kube, kamu bakal ngerasa bingung karena bisa dilihat dari 2 sudut pandang yang berbeda. Dengan latihan, kamu bisa cepat ganti-ganti pandangan, tapi nggak bisa lihat dua-duanya sekaligus. Otakmu tuh ngebohongin kamu. Meskipun kamu tahu ada 2 cara lihat kubus ini, kamu cuma bisa lihat salah satunya dalam satu momen. Bedanya sama enigma. Gambar kubus ini nggak berubah sampai kamu ganti sudut pandang. Nggak ada gerakan yang kelihatan di layar. Perubahan antara 2 sudut pandang ini didasarkan pada perbedaan waktu aktivitas saraf di bagian otak yang memproses 2 sudut pandang kubus. Bayangin aja kayak siklus kekapekan dan pemulihan. Ketika jaringan saraf yang mendukung satu sudut pandang lelah, jaringan saraf yang mendukung sudut pandang lainnya mengambil alih. Meskipun kamu bisa sebagian mengontrol proses ini dan bikin satu sudut pandang lebih dominan, sudut pandang lainnya pasti muncul lagi juga. Seni penuh dengan contoh bagaimana pikiran bisa dikelabui. Ini terutama berlaku dalam karya seniman seperti pelukis surreal Spanyol, Salvador Dali. Dali menggunakan berbagai teknik untuk menciptakan ilusi optik dalam lukisannya, seperti memanipulasi perspektif, skala ruang, titik menghilang, dan efek 3 dimensi. Teknik-teknik ini menciptakan perasaan kebingungan dan distorsi. Salah satu karya favorit saya dari Dali adalah The Phantom Card, di mana garis-garis 2 bangunan di padang pasir juga dapat dilihat sebagai 2 orang dalam kereta kuda yang mendekati sebuah kota kecil. Seperti halnya kubus neker, perspektif penonton dapat beralih antara 2 interpretasi ilusi Dali. Dali terpesona oleh ilusi dan terinspirasi oleh pengamatannya tentang perubahan lambat awan atau cakrawala yang terlihat dari perahu kecil. Orang lain yang melihat awan yang sama mungkin melihat bentuk yang berbeda tergantung pada bagaimana otak mereka mengartikannya. Psikolog menggunakan fakta bahwa setiap otak mengartikan rangsangan secara berbeda tergantung pada karakteristik psikologis pengamat. Dalam tes Rorschach, subjek melihat berkak tinta dengan bentuk samar dan melaporkan apa yang mereka lihat.
Meskipun tes ini tidak banyak digunakan saat ini karena sifat subjektifnya dan tantangan, interpretasi tes Rorschach tetap menjadi demonstrasi yang menarik tentang bagaimana otak mempersepsikan pola berdasarkan kepribadian, budaya, dan pengalaman pengamat. Trik kognitif, jangan terjebak. Pikiran kita seringkali tertipu oleh persepsi dan penilaian kita sendiri. Ilusi kognitif ini muncul karena kita kesulitan dalam menilai dan berpikir tentang probabilitas. Berbeda dengan keinginan dan keyakinan kita, kita sebenarnya bukanlah makhluk yang secara alami rasional. Matematika, inferensi logis, dan hubungan sebab akibat bukanlah hal bawaan kita. Sebaliknya kita harus mempelajarinya. Mari saya ilustrasikan dengan contoh. Lisa adalah seorang vegan, instruktur yoga, aktivis iklim, dan penggemar musik klasik. Pertanyaan, apakah Lisa lebih mungkin menjadi pengacara atau psikolog? Jika Anda memilih psikolog, Anda keliru. Tapi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Banyak orang, bahkan beberapa ahli, cenderung mengabaikan probabilitas dan menjawab berdasarkan stereotip. Alasan utama mengapa Anda sebaiknya memilih pengacara adalah karena jumlah pengacara lebih banyak daripada psikolog. Bahkan, angka-angkanya sangat tidak seimbang sehingga jika saya tidak memberi Anda informasi apapun tentang Lisa dan meminta Anda menebak pekerjaannya, Anda akan lebih mungkin menebak dengan benar. Sebaliknya, saya menggunakan trik mental berdasarkan stereotip Anda tentang psikolog. Tapi jujurlah, seberapa banyak pengetahuan Anda tentang psikolog? Dalam kehidupan pribadi mereka, apakah mereka tidak bisa menjadi vegan, instruktur yoga, aktivis iklim, dan penggemar musik klasik, dan Anda mungkin juga tidak tahu banyak tentang pengacara.